Ya. Jadi di sini ya, yang benar tunjuk dengan cursor ya, kelihatan ya. Bentar, supaya bisa terlihat dengan baik. Benar nggak bisa lihat setting soalnya kalau ditutup semua ini ya. Oke, ini adalah program yang akan digunakan untuk mengeksekusi pesan yang berbeda ya. Karena ini struktur 7,4 yang saya gunakan ya, 7,4. Nah, ini saya pakai rand in, nanti kalian pakainya yang gini aja, seperti ini. Jadi nanti pakai yang fix gini ya, supaya nanti saat kalian harus tugas berikutnya menambahkan error gampang melihatnya pada bit berapa, nanti kita bisa ngecek ya. Kalau random itu setiap kali kita running, itu pesannya berubah. Jadi nanti kita bingung untuk mengeceknya gitu ya. Oke. Ini kalian bisa melihat dengan jelas tidak ini layarnya ya. Bisa enggak? You are now unmuted. Kurang jelas ya, berarti Ibu Nur harus besarkan ya. Tapi nanti silakan menjawabnya lewat speaker aja ya, karena Nur nggak bisa lihat setting. Oke, sekarang ini jelas ini? Jelas? Jelas atau tidak? Belum. Begitu, udah besar ya? You are now unmuted. Ya, oke. Sekarang ya ini maksimum soalnya ya. Maksimum nggak bisa dibesarin lagi. Oke, sekarang gini, ya memang kecil tulisannya kan, thread-nya ini. Memang tidak bisa dibesarkan lagi ya. Sebenarnya bisa sih mungkin. Gimana ya cara besarkannya ini? View. Apa ya yang bisa di... Iya, ini kayaknya enggak bisa ya. Ya sudah gini aja dulu. Silakan untuk agak mendekat saja pada monitornya ya. Oke, sekarang gini saya terangkan dulu. Yang ini adalah saya menggunakan struktur 7,4 ya. Kemudian saya berikan pesan, tapi nanti pesannya jangan random in ya. Nanti pada saat penambahan error pasti nggak akan ketemu, mesti salah terus gitu ya. Nah, ini 4. Jadi ini data ini kalau kita running maka nanti hasilnya akan keluar ya. Kemudian hasilnya untuk menghasilkan polinomial kemudian di encode-kan. Jadi ini hasil code word-nya nanti seperti apa dan sebagainya. Sekarang saya running dulu. Saya running. Oops, salah. Running. Saya running dulu. Ini ada kesalahan ya. Nah, kesalahan yang kayak gini nih sebenarnya kalian perlu tahu ya. Sebagai contoh ini ya. Error using XOR ya. Input must have the same size. Jadi dalam ini proses XOR ini, jadi sintak XOR ini memproses ukuran yang tidak sama. Antara siapa? Antara XOR dengan code word ini ya. Nah, ini bisa kita cek siapa sebenarnya yang tidak sama atau kenapa kok dia tidak sama. Saya bisa memberikan atau mengecek dengan cara gini. Kita melihat size-nya dulu ya. Size-nya kita lihat size siapa, karena yang di XOR-kan adalah XOR dan code word, maka saya ingin melihat size XOR-nya. Oh, ternyata 41, berarti 40 baris 1 kolom, berarti dia ke bawah sebanyak 40 ya. Kemudian untuk code word-nya juga saya cek di sini. Code word-nya berapa sebenarnya di situ? Code word-nya si code word 1 ya, berarti ya code word 1 berapa ukurannya? Kok dia bilang size-nya tidak sama, berarti saya harus ngecek dulu. Oh lah, ini size-nya 1,7. Berarti 1 baris 7 kolom, berarti ke sana sebanyak 7. Jelas tidak mau di XOR-kan gitu ya. Berarti kita harus lakukan aksi bagaimana cara membetulkannya.
membetulkannya berarti saya harus code word-nya ini di mana karena datanya adalah 4, jadi satu kolom, satu baris 4 kolom berarti ke sana ya. Kemudian di encode kan berarti akan mendapatkan code word. Code word ini nanti dapatnya 7 karena apa, pesannya 4 gitu ya. Nah, kalau XOR di sini saya berikan code word yang ini pasti dia salah gitu ya. Karena apa? Karena errornya ini adalah encode tadi ya. Maka dia proses XOR-nya salah. Berarti sementara saya tutup dulu. Nanti dibetulkan sambil jalan. Saya hanya ingin menampakkan tadi. Ini saya langsung ganti aja code word ya. Begini, nanti saya oke, yang ini nanti saya komen. Jadi nanti kalau ada yang salah dan tidak perlu lagi untuk mengambil hasil, maka bisa dikomen ya. Code word. Ini code word ya, code word saja. Berarti saya mengambil ini, kemudian cek data saya hapus dulu. Ini saya hapus. Kemudian saya ingin menampilkan data dan juga code word dan data yang diterima. Oke, sekarang saya running ya. Oke, sekarang sudah betul di sini. Ini artinya apa? Di sini saya ingin menunjukkan bahwa ada 4 bit yang saya kirim ya. Jadi ini pesan yang dikirim sebanyak 4 bit. 1110. Ini code word-nya tadi tanpa noise ya. Saya ganti dulu gitu. Oh nanti ya. Ini code word ini tanpa noise, berarti dia harusnya langsung bisa di sisi decoder, sisi output decoder harus sama dengan yang dikirim ya. Jadi 1 2 3 4 maka 1 2 3 4 ya. Seperti kemarin minggu yang lalu yang saya berikan itu. Nah, oke, sekarang saya pengen kelipatannya. Berarti apa? Berarti saya pengen 8 bit ya. 8 bit pesan. Nah, kalau 8 bit pesan bagaimana? Ini saya kasih dulu tanpa error. Ya, saya running lagi. Oke, ini ada kesalahan ya. Kesalahannya apa? Ini matriks encode harus mempunyai K kolom. Jadi di sini errornya pada encode. Ya, encode-nya salah data. Ya, jadi salah data. Sekarang saya lihat dulu datanya seperti apa. Oh ya, karena datanya bukan merupakan, nah ini sudah ketahuan ya, bukan merupakan baris kolom. Jadi dia ukur, tadi kan 184, ini tidak mau dia run in ini karena dia harus punya baris dan kolom. Jadi harus dibetulkan seperti ini, baru nanti dia mau. Nah, sekarang saya lihat data di sini. Data tadi dia berapa keluarnya? Ternyata datanya adalah 10101010 kebetulan ya, ini ada 8 bit. Nah, 8 bit inilah merupakan kelipatan dari 4 tadi, jadi 4 kali 2. Ya, jadi nanti bisanya struktur 7,4 itu 4, 8, 12 dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini figurnya ini bisa yang dikirim maka yang diterima sama dengan yang dikirim karena memang belum ada error gitu ya. Oke. Kemudian saya pengen lagi 12 lagi. 12, tapi nanti sekali lagi bukan begini cara ininya ya, harus ini kan biar cepat saja. 12 ya. 12 saya running lagi. Nah, ini 12 datanya yang diterima 12 dan persis sama karena memang tanpa error. Dan seterusnya silahkan kalian untuk memberikan analisa sampai berapa dia mau. Bahkan kalau sebenarnya di sini kelipatan 100 berarti saya coba 400 ya. Nah, mau apa enggak kira-kira? Kita dapat kita lihat. Nah, ini ternyata mau ini ya. Jadi pesannya 400, ini 700 ya. Code word-nya juga kelipatan dari tadi ya. Kalau ini kelipatan 100, ini pasti juga kelipatan 100 dari code word yang seharusnya ada. Ini yang diterima harus sama dengan yang dikirim. Kalau gini kita susah ngeceknya ya. Benar nggak ini sama ini benar-benar tidak ada salah. Kita bisa menggunakan perintah ini ya. Bit error ini ya.
Oke, bit error. Nah, bit error ini akan memberikan menunjukkan adanya kesalahan yang antara data dan data terima ini akan dibandingkan. Jika ada yang salah, maka dia akan memberikan N ini jumlah salahnya, R adalah rasionya, ya. Jadi saya bisa ngecek kalau banyak seperti ini nggak bisa ngecek satu-satu, saya bisa ngecek melalui perintah ini ya. Coba sekarang saya running lagi untuk berapa N-nya, berapa. Nah, sekarang di sini N biter ini dia tidak bisa mendapatkan ini karena metriknya tidak sama. Sekarang kita lihat lagi metrik yang tidak sama itu yang seperti apa. Sekarang saya lihat data ya. Saya lihat data dulu size-nya seperti apa, 140, 400 ya. Sekarang yang data apa tadi, terima ya. Data terima berapa ini size-nya? Oke, sama. Sama, kalau sama berarti ini tidak ada perintah transpose. Ini tadi saya kasih transpose ini ya. Kalau ini mau transpose, ini juga harus transpose gini, supaya ngeceknya gampang. Ya. Nah, pasti nanti akan benar. Oke, nah ternyata setelah kita lihat berapa jumlah errornya atau N dalam hal ini ya. Nanti kalian bisa buka perintah biter itu nanti artinya apa di help ya, helpnya MATLAB ya. Oke, jadi nanti, nah ini N-nya 0, R-nya 0, berarti jumlah dari bit errornya 0, rasionya 0, berarti tadi benar semua antara data yang dikirim dengan data yang diterima. Gitu ya. Oke, jelas ya. Oke. Ini harusnya tugas ini sudah kemarin ya. Oh, belum ya, hari ini ya. Kemarin tuh baru yang ada di modul ya. Oh ya, oke. Yang enggak ya. Benar, ini sudah tugas kemarin itu ya. Yuk, tugas hari ini adalah tugas menambahkan error. Sekarang sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan. Yang saya share tadi sudah bisa memberikan gambaran untuk Gulam, sudah mengerti ya? Kelipatan itu kelipatan dari jumlah bit data yang diizinkan ya. Belum ada ya. Oke, yang lain gimana? Adakah pertanyaan? Ini kalau tidak bertanya dianggap bisa loh ya. Nanti kalau tidak bertanya dan tidak bisa, ya benar enggak mau terima gitu ya. Ditanyain enggak mau tanya kok bilang enggak bisa ya toh? Ya, rasio tadi ada N, R ya. Rasio itu adalah perbandingan antara yang benar dan yang salah. Jadi kalau seandainya saya punya data tadi 400, di situ rasionya 0,08. Berarti berapa kesalahannya coba? Bisa dihitung. Kesalahan itu adalah error terhadap 400 tadi. Berarti titik-titik per 400 sama dengan 0,08 begitu ya. Rasio itu perbandingan jumlah bit error terhadap jumlah bit informasi gitu ya. Jadi kalau punya 4 bit, saya punya pesan 4 bit, salahnya 1, berarti nanti rasionya 0,25 atau 1/4, 1/4 gitu ya. Mana? Jelas Gulam? Oke. Yang lain gimana yang lain? Ayo. Zorda gimana Zorda? Selfie, Zahra, Jaki sudah jelas ya? Belum ada pertanyaan ya? Ya, oke baik. Ayo silakan sekali lagi. Kalau tidak bertanya harusnya sudah bisa ya. Kalau belum bisa dan tidak mau bertanya, lah risikonya ditanggung sendiri. Tanya nggak bayar aja loh. Oh sudah sekalian bayar ya. SPP maksudnya ya. Nanti kalau kalian harus NSP, bayar lagi. Jadi mau tanya aja bayar nanti ya sudah NSP. Sekarang mumpung belum bayar lagi ya, nggak bayar lagi. Ayo tanya, silakan.
Nggak usah malu bertanya ya. Kan benar nggak bisa lihat kalian, nggak usah malu. Kalau semua sudah jelas, ya, saya akan tambahkan satu lagi yang penambahan error, sehingga minggu depan kalian sudah harus membuat laporan resmi dengan 3 kondisi yang ada. Pertama dari modul soalnya atau tugasnya. Yang kedua, yang tadi mencari kelipatan sampai berapa dia mampu, ya. Yang ketiga, penambahan error, ya. Yang ketiga, penambahan error. Nah, sekarang penambahan errornya akan saya share sekarang ya. Maksudnya apa gitu ya. Silakan dicatat ya. Kalau tidak dicatat, minggu kalian tidak langsung mengerjakan, besok mau mengerjakan lupa sudah pasti itu, ya. Dicatat, di modulnya itu dicatat. Ya. Benar akan share lagi untuk menerangkan tentang penambahan error ya. Nih, penambahan errornya. Ini tadi saya katakan bahwa pesannya harus dibuat seperti ini karena pada saat harus menambahkan error tuh kalian tinggal nambahkan ini di sini ya. Jadi tidak usah bikin baru, copy saja langsung nambahkan error. Jadi 2 M file, 1 M file tinggal menambahkan error di dalam yang tadi ya. Oke. Ini gunanya 1 M file, ini terus nanti tambahkan sampai ke bawah, keperluan apa ditambahkan di sini. Yang tugas pertama dari modul ada di atasnya, boleh di atasnya ini, di atasnya pesan atau di sebelum ini ya, boleh. Jadi sebelum pesan ini boleh yang untuk tugas dari modul ya. Oke, sekarang gini ya, ini saya gunakan 7,4, jelas jadinya ya, bisa dilihat monitornya. You are now unmuted. Nanti ngoceh tahu-tahu nggak bisa kelihatan ya. Oke, pesan 1, pesan 2, kenapa saya beri variabel yang berbeda? Karena dia nilainya berbeda gitu ya. Kalau satu variabel nanti bingung. Sampai di sini dia bingung. Mana yang saya encode-kan untuk code berlima? Pesan 1, 2, atau 3. Kalau nggak ada identitasnya bingung gitu ya. Ini saya punya 5 pesan, nanti kalian punya berapa dari percobaan yang hari ini tadi saya terangkan tadi yang sebelumnya tadi, berapa ini sampai ke bawah, nanti panjang nggak apa-apa ya. Oke. Kemudian di encode kan, di sini proses encoder juga sesuai dengan pesannya sebaiknya supaya nggak bingung aja gitu ya. Kalau ini pesan 1, 2 sampai 5, ini code 1 sampai 5. Demikian juga pesan terimanya, sehingga nanti kita tahu pasangannya. Oh pesan 4 berarti code word 4, pesan terima 4, ya, gampang kan gitu ya. Nanti errornya error 4 begitu dan seterusnya. Oke. Ya, jelas ya. Nah, ini oke. Di sini saya clear dulu biar nanti tahu mana kalau ada kesalahan baru kita bisa melihatnya ya. Ya, di sini saya akan menunjukkan tadi bahwa pesannya ada beberapa. Lah ini saya berikan atau saya tambahkan error di sini, error 1 ini ya. Error 1 ini sejumlah n itu length dari code word-nya 1. Jadi panjangnya code word 1. Kalau tadi menggunakan 7,4, pada saat saya punya pesan 4 bit, pasti code word-nya nanti 7 bit ini ya. Untuk itu berarti N1 nanti 7 bit. Supaya nanti pada saat penambahan dengan error, kita jumlah errornya juga 7. Ini karena errornya zeros N1, 1. Berarti ini 7. Berarti ini kolom 1 dan 7 bernilai 1. Berarti ini saya tambahkan 2 bit di sini ya. Saya tambahkan 2 bit sebagai error ke dalam code word tadi. Oke, ke dalam code error 1. Antara error dengan code word 1 saya XOR-kan supaya mendapatkan code word error 1. Code word error 1 saya fix-kan supaya nanti bisa diproses di encoder ini ya.
menjadi code noise. Berarti nanti yang akan saya decodekan adalah code noise-nya. Nih ya, code noise-nya. Jadi pesan terima noise ini sudah code word-nya sudah mengandung noise. Nanti yang akan kita samakan adalah pesan terima noise ini apakah sama dengan pesan kirim ini atau tidak. Kalau sama berarti error yang saya tambahkan tadi bisa diperbaiki, begitu ya. Dan seterusnya. Coba ini saya tambahkan, boleh satu error dulu, kemudian kalau satu berarti di sini di error tadi ini satu aja ya, mungkin bit ke-7 saja gitu ya. Coba saya ini bit ke-7 saja. Yang untuk pesan 1 ya, yang pesan 2 mungkin saya tambahkan error 2-nya 2 bit ini ya. Error 2 bit, error 3 bit, oh ini 4 bit ya, dan seterusnya. Apakah bisa diperbaiki atau tidak? Sekarang saya running dulu. Hasilnya seperti apa? Oke ya. Ya. Oke, sekarang saya terangkan ya. Untuk yang figur 1 saya mengirimkan pesan 4 bit. 1, 2, 3, 4. Code word-nya pasti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7,4. Ini code word yang tanpa error. Ini code word yang dengan error. Tadi saya tambah 1 error. Di mana ini? Oh ini ya. Ini error. Error itu artinya tidak sama. Kalau antara code word yang dihasilkan dari proses encoder di awal sebelum ditambahi error, itu adalah code word ini tanpa error. Kemudian saya tambahi XOR tadi dengan error tadi, tambahi 1 bit. Berarti ini adalah code word yang sudah diberi error, ya. Nah, kemudian di code word didekutkan ternyata ini sama ya, sama. Berarti 1 bit error tadi bisa diperbaiki oleh kode siklik, gitu ya. Oke, ini untuk bit untuk pesan 4 bit. Sekarang pesan 8 bit. Ya, pesan 8 bit 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Maka code word-nya menjadi 14 sudah betul. Menjadi 14 karena kelipatannya 2 kali ya. Oke. Nah, kemudian diberi error. Tadi errornya ada 2 tadi ya, yang 8 bit. Coba kita lihat. Bandingkan antara ini dengan ini, apakah ada 2 yang berbeda? Ini sama, ini beda 1, sama 2 ya. Ada 2 bit error yang tidak sama antara ini dengan ini. Nah, yang ini kita decodekan, proses decode. Tadi yang di decoding, proses decodingnya adalah ini. Ternyata dia masih sama dengan ini ya. Berarti apa? Berarti 2 bit error tadi bisa diperbaiki oleh kode siklik. Gitu ya. Kalau bisa berarti rasionya berapa? 2 error dengan 8 bit berarti 1/4 bit 25% masih bisa diperbaiki gitu ya. Ini tadi juga 25% masih diperbaiki. Sekarang bagaimana dengan 12 bit? 12 bit saya tambah errornya tadi berapa? Kita lihat aja di sini, lupa ya. Kita lihat aja yang beda berapa? 1 2 3 4 yang beda. Berarti ini kalau ini 12 bitnya, maka ini 21, bukan 25 ya, 21 ya, sampai sini aja. Oke. Ini juga 12 karena harus sama dengan ini ya. Ternyata ini dengan ini kalau kita bandingkan masih sama ya, sama. Berarti tadi 4 bit error tadi dengan pesan 12 bit ternyata masih bisa diperbaiki. Nah, tugas kalian di sini untuk meneruskan sampai berapa kemampuan kode siklik untuk bisa memperbaiki error. Nanti tambah lagi. Nanti dia sampai nanti di hasil decoder ini tidak sama dengan pesan ini, penambahan error berapa gitu ya. Berarti kalau dia sudah tidak sama berarti tidak bisa diperbaiki lagi gitu ya errornya. Oke.
Nah, sekali lagi harus sebaiknya pesannya fix saja. Kalau nanti panjang ya enggak apa-apa, membuat random integer dulu kemudian di copy ya, di copy. Karena kalau random integer gunakan kemudian kita tambahkan error, bingung kita tidak bisa mendeteksi karena itu setiap di running pesannya itu beda-beda gitu ya, beda terus karena randomnya si komputer ya. Jelas ya ini ya? Oke. Baik, apakah ada pertanyaan dari sini? Silakan kalau ada pertanyaan untuk ditanyakan. Sekali lagi untuk penambahan error ini ya. Untuk penambahan error ini yang didekodkan, ini proses decoder mana? Ini ya. Proses decoder ini. Yang didekodkan adalah code noise-nya ya. Code noise itu code yang sudah ditambah noise ini tadi. Bukan code word ya. Kalau di sini code word ya nanti benar terus gitu ya. Ini harus code word ya code word yang sudah diberi error tadi. Oke? Baik. Silahkan kalau ada pertanyaan supaya bisa ditanyakan di sini. Ya. Nanti kalau lu bulat panjang ya nggak apa-apa, nanti bisa copy paste kok ya. Copy paste nanti kan tinggal ganti variabel-variabel copy paste. Nggak ada 1 jam ngerjakannya ya, walaupun panjang. Yang penting logikanya masuk di situ. Kalau logikanya sudah masuk, insya Allah benar ya. Baik, adakah pertanyaan untuk tugas yang baru ini tadi, menambahkan error? Kalau ada yang bingung silahkan share screen, nanti saya betulkan ya. Ayo siapa yang mau tanya? Mau menunjukkan hasilnya? Benar lah ya, nanti yang copy paste dari temennya yang sudah benar, ya, kan bisa aja kalian copy paste hanya merunning saja, kemudian jangan menyesal jika nanti pada saat post test kalian tidak bisa membuat sendiri ya. Udah jamin, Bu Nur jamin kalian tidak akan lulus kalau tidak pernah mengetik sendiri ya. Nah, ini ingat-ingat ini kata-katanya Bu Nur. Karena Bu Nur sudah mengajar puluhan tahun ya gitu hasilnya. Tidak pada males akhirnya copy paste temennya. Karena tidak pernah mendapatkan kesalahan. Begitu post test pasti gagal karena tidak bisa membetulkan kesalahan tadi gitu ya. Oke. Silakan yang kepingin lulus supaya mengetik sendiri. Yang tidak kepingin lulus silakan boleh mau copy paste juga silakan ya. Hidup adalah pilihan, oke? Oke. Silakan. Jangan bersenang-senang dahulu, nanti gagal kemudian. Sebaiknya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Nah, itu pepatah itu sudah benar, harus diterapkan itu ya. Baik, silakan sambil proses untuk membuat codingnya. Nanti kalau ada kesalahan silakan ditanyakan ya.
Sebentar, saya jawab Zaki dulu ya. Zaki maksudnya apa? Grafik pink ada 2 dicari bedanya. Artinya gini ya. Tadi kan Bu Nur memberikan 2 error. Ya, pada code word kan ada proses XOR kan tadi ya. Oke. Nah, 2 error itu bukan dicari, ya kita berikan memang di situ 2 error. Tadi kenapa kok di gambar saya cari? Karena saya lupa tadi saya ngasih berapa gitu errornya. Jadi untuk membuktikan gambar itu bahwa bedanya 2 bit. Berarti 2 bit yang beda itu adalah errornya gitu ya. Karena kalau diberi error dengan nilai 1, berapapun code word-nya, nilai bit code word-nya, misalnya nilai di code word-nya itu nilainya bitnya 0, kalau saya beri nilai 1 kan akan menjadi 1, berarti menjadi berbeda gitu ya. Kalau sudah berbeda berarti dianggap error, itu maksudnya gitu Zaki. Nah, mungkin kamu pakai speaker aja tanyanya biar lebih jelas. Maksudnya gimana? Sudah benar enggak tahu maksudmu? You are now unmuted. Sudah jawab? Oke. Sudah You are sudah now paham muted. ya? You are now unmuted. You are now muted. You are now Ya, unmuted. oke, baik. Ya, You are now oke. muted. Kemudian Zahra, untuk menghitung rasio error tiap penambahan bit error secara teoritis. Jadi gini, error itu, Zahra dulu ya. Penambahan bit error itu sudah kita lakukan dengan secara manual tadi yang saya lakukannya supaya apa? Supaya kita paham aja gitu ya. Nanti kalau sudah running programnya beribu-ribu bit ya nanti jangan jangan manual, dan juga nanti error itu ada di kanal yang kita tidak juga bisa menghitungnya. Jadi nanti kita berikan error secara otomatis gitu ya. Tapi nanti ini kan baru tahap belajar gitu ya, supaya kita tahu saja berapa persen kesalahan yang bisa diperbaiki oleh kode siklik gitu ya. Nah, jadi setiap penambahan bit error secara teoritis tadi seperti apa yang itu gini. Jadi penambahan error itu kita berikan di code word tadi dengan menambahkan dengan perintah XOR tadi ya Zara ya. XOR-nya apa? Error dengan code word. Artinya apa? Code word itu kita asumsikan hasil dari encoder yang akan dilewatkan di kanal gitu kan. Berarti kan belum ada kesalahan di code word-nya. Setelah melalui kanal, kita asumsikan kanal tadi ada errornya tadi. Ada 2 bit, ada 3 bit, ada 1 bit tadi gitu ya. Saya tambahkan ke code word dengan proses XOR. Oke. Nah, kemudian itulah penambahannya. Artinya itulah error yang kita tambahkan ya. Kalau kemudian rasionya berapa, ya kita hitung saja, kita tambahkan error berapa bit, misalnya 2 bit. Dari pesan 8 bit yang saya kirim, menghasilkan code word, otomatis code word-nya 14 bit, gitu ya. Saya tambahkan 2 bit error. 2 bit error terhadap 8 bit informasi tadi, gitu ya. Oke. Sehingga 2/8 sama dengan 1/4 atau 0,25 gitu ya. Kalau di persentase menjadi 25%. Berarti error sebanyak 25% masih bisa diperbaiki oleh kode siklik. Taunya dari mana kalau bisa diperbaiki? Karena taunya dari output decodernya sama dengan pesan yang dikirim. Karena output decoder adalah pesan di sisi terima, gitu ya. Zahra gimana? Apakah kurang jelas? Bisa pakai speaker aja tanyanya, biar lebih jelas. Sudah bisa diterima ya? Oke, nah sekarang Kartika, yang kira-kira tidak jelas tadi yang mana? Ya tadi yang dijelaskan seperti yang saya terangkan kepada pertanyaan sebelumnya di Zahra sama si Zaki tadi ya. Kartika juga, Zaki sama Zahra ya.
untuk pertanyaannya Kartika ya. Gimana Kartika? Apakah masih ada ada pertanyaan selain yang saya jelaskan tadi? Hendri tunggu dulu ya. Kartika kamu bisa pakai speaker aja lebih jelas tanyanya. Dari awal yang mana? Bener jelaskannya cuma ini kok. Ya penambahan error tadi. Yang sharing pertama Kartika tahu enggak? Ya jadi nanti tanya temennya dulu. Kalau kurang jelas tanya ke Bu Nur ya. Oke, sekarang saya jawab Hendri. Iya, bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa atau berapa persen kemampuan kode siklik bisa memperbaiki kesalahan? Nah, ya benar harus coba ditambahi satu persatu tadi. Tapi kan kita bisa melihat sebenarnya, oh pesannya 8 bit saya tambah 2, kok masih mau ya tambah 3 masih mau, tambah 4 masih mau. Oh tambah 5, loh kok sudah tidak mau, oh berarti 5 tidak bisa gitu ya. Nanti kita cobakan di 12. Langsung mungkin 12 kasih 6 mau apa enggak begitu dan seterusnya ya. Jadi nanti prosentasenya kita bisa melihat berapa persen error yang masih mampu diperbaiki begitu kira-kira Henry. Sudah jelas apa belum? Oke, sudah ya. Yang belum jelas boleh bertanya lagi, tidak apa-apa ya. Yang penting nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik, itu yang paling penting ya. Ada lagi, ayo. Nurul, Selfie gimana? Jorda gimana? Golif gimana Golif? Sudah bisa apa belum? Andika sudah bisa? Hendri sudah jelas ya? Oke, ayo. Lainnya? Iya. Untuk bidatanya, kan kalian di tugas kedua, kan tugasnya ada 3 ya, asumsikan semua punya persepsi ada 3 tugas. Yang pertama yang dari modul, ya, untuk merubah P, mencari maksimum pangkat polinomial, ya, itu ya, tugas 1. Terus mengganti pesannya kalau 7,4 pakai 3 bit atau 5 bit, bisa apa enggak, itu tugas pertama ya. Oke, yang tugas kedua adalah mencari jumlah kelipatan bit informasi yang bisa diproses menggunakan struktur 7,4.
Semuanya mendengar, semua mendengar dengan baik ya, biar Bu Nur nggak sering-sering ngomong terus nanti banyak yang bosan ya. Semua mendengarkan dengan baik, mencatat kalau perlu ya. Oke, jadi sekali lagi saya ulangi, tugas kedua adalah mencari sampai berapa kelipatan bit informasi yang bisa diproses menggunakan struktur 7,4. Tadi Bu Nur pada saat share screen tadi sudah memberikan contoh bahkan 400 bit data, ya berarti kelipatan 100 kan dari 7,4 tadi ya. 400 bit data itu masih bisa diproses menggunakan struktur 7,4. Nanti kalian terserah sampai berapa mampunya. Ya. Bisa berbeda-beda. Ya, semakin banyak semakin baik. Semakin nilainya mendekati sempurna, ya. Oke. Nah, di tugas 2 kalian menuliskannya, ya. Pesan tadi nanti tinggal nambahi error untuk tugas ketiga. Tugas ketiga menambahkan error pada code word masing-masing proses encoder dari data yang sudah kalian proses di tugas kedua. Jadi nyambung ini ya tugasnya ya. Jadi tetap dalam 1M file, ingat itu ya. Oke. Nurul sudah jelas? Ya, jadi setiap masing-masing individu terserah karena apa? Karena ini tugas individu ya. Nah, jadi nanti nilai menyesuaikan. Nanti yang malas juga paling nilainya juga malas gitu ya. Yang rajin ya nilainya pasti rajin ya. Oke, baik ya. Jadi ini sudah hari terakhir untuk menyelesaikan semua tugas tadi. Makanya yang belum jelas silahkan untuk bertanya. Ya, silahkan untuk bertanya yang tidak jelas. Jadi minggu depan sudah harus ganti topik untuk modul praktikumnya. Jadi sudah akan ganti tentang deteksi dan koreksi kode siklik ya untuk minggu depan. Oke, baik, yang lain? Oke, kalau begitu silakan untuk melanjutkan dulu. Nanti sampai 10:30 ya. Oke. Sebelum berakhir jam kuliahnya silakan kalau ada pertanyaan untuk ditanyakan. Nanti langsung chatting aja, nanti akan benar jawab ya. Oke, silakan dilanjutkan dulu kalau tidak ada pertanyaan.